Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Juli 2025, hari biasa pekan ke-15. Disusun dan dibawakan oleh Frater Suban Koten SVD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 34 dilanjutkan bab 11 ayat 1. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, sama saudara yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini akan diantar dalam judul Yesus adalah kasih sejati. Bacaan kita yang dengar pada hari ini sering dianggap sebagai salah satu perkataan Yesus yang cukup keras dan kontroversial. Dalam konteks ini, Yesus berbicara tentang perbedaan yang akan muncul akibat pengajarannya dan panggilan untuk mengikutinya. Meskipun Yesus datang dengan pesan kasih, pengampunan, dan keselamatan, Dia juga mengungkapkan bahwa keputusan untuk mengikutinya bisa menyebabkan perpecahan bahkan di dalam keluarga. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa Yesus tidak datang untuk menghadirkan konflik, melainkan pedang, atau untuk mendamaikan segala perbedaan dalam kehidupan manusia. Sebaliknya, ia datang membawa pedang. Pedang adalah simbol dari pemisahan dan ketegangan yang bisa muncul antara mereka yang menerima ajarannya dan mereka yang menolaknya. Pedang di sini melambangkan perbedaan nilai dan keyakinan yang bisa memecah belah, terutama dalam hubungan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat secara umum. Yesus menyadari bahwa keputusan untuk mengikutinya akan menuntut komitmen yang sangat besar, yang mungkin akan bertentangan dengan keinginan atau tradisi keluarga. Hal ini biasa mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, di mana beberapa orang mungkin akan memilih untuk mengikuti Yesus dan yang lain tetap tidak percaya dan tinggal. Di dalam beberapa konteks sejarah, mengikuti Yesus bisa berujung pada penganiayaan atau perpecahan, bahkan kematian. Memang, mengikuti Yesus Kristus bisa menyebabkan konflik, tetapi hal ini adalah bagian dari proses pengutusan Allah dalam dunia yang penuh dengan kebingungan moral dan spiritual. Bacaan hari ini bagian dari transisi yang menghubungkan pengajaran Yesus pada ayat-ayat sebelumnya. Yesus telah menyelesaikan instruksi atau pesannya kepada ke-12 muridnya dan kemudian melanjutkan pelayanannya di kota-kota di wilayahnya. Yesus memberikan nasihat, arahan yang sangat jelas kepada murid-muridnya mengenai bagaimana mereka harus menghadapi tantangan dalam pelayanan. Mereka diutus untuk memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat,
menghadapi penganiayaan, bahkan berkorban untuk sesama. Namun, Yesus juga memberi peringatan tentang penolakan yang mungkin akan mereka alami. Pentingnya tetap setia meskipun ada perpecahan. Bapak, Ibu, sang saudara yang terkasih, setelah memberikan perintah-perintah ini kepada muridnya, Yesus kemudian melanjutkan perjalanannya untuk melakukan pelayanan ke kota-kota. Perjalanan ini juga mengarah pada pertanyaan dari Yohanes Pembaptis mengenai siapa kebenaran mengenai Yesus itu sendiri yang menjadi buah bibir pada masa itu. Mengingatkan kita juga bahwa Yesus tidak selalu membawa kenyamanan atau damai secara duniawi, tetapi seringkali menuntut pengorbanan, bahkan memecah belah hubungan yang kita anggap penting. Panggilan untuk mengikuti Yesus lebih tinggi daripada hubungan pribadi dan duniawi. Secara garis besar, bacaan hari ini menggambarkan aspek pelayanan Yesus yang tidak mudah, dengan tantangan dan konflik yang datang bersama pengikutnya, namun juga menunjukkan kelanjutan dan perluasan misinya untuk menyebarkan kerajaan Allah. Pemisahan yang dimaksudkan Yesus bukan semata perpecahan dalam keluarga atau lainnya, melainkan pemisahan yang dimaksudkan bagaimana sebagai pengikutnya mampu untuk menghadapi segala tantangan, memisahkan apa yang seharusnya dipegang teguh, juga apa yang harus dilakukan dengan apa yang harus ditinggalkan. Suatu gambaran yang dapat kita tangkap adalah pertentangan terhadap segala yang memudarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita sebagai pengikutnya dalam mengupayakan nilai-nilai kerajaan Allah, hendaknya membantu satu sama lain dalam situasi apapun, agar damai yang murni dari Allah nampak dan diakui. Dan tetaplah berbagi, walaupun demikian, seperti halnya emas yang dibuktikan kemurniannya melalui api dan tempahan beban. Demikian damai yang dimaksudkan oleh Yesus. Semoga Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.